Hari yang melelahkan. Memulai hari setelah akhir pekan yang melelahkan. Seharusnya akhir pekan jadi ajang bersantai dan mengendurkan saraf, tapi bagi Dania, akhir pekannya harus diisi dengan penuh perjuangan. Menggenggam kemudi dengan erat, gemetar-gemetar karena kesal. Jangan dipikirkan, jangan diingat, lupakan. Tuan Saga ingin menindasmu, Dania. Jaga jarak hatimu sejauh mungkin darinya. Oh iya, tadi pagi aku sudah mengirim pesan pada Helen, tapi kenapa dia belum balas ya? Dia hanya mengerjaimu, walaupun kadang senyumnya tulus, tapi tidak mungkin dia setulus itu padamu. Melajukan kemudi lagi. Selesai menyelesaikan kelas memijat, Dania menyempatkan mampir membeli makan siang dan minuman untuk karyawannya. Dia mampir ke minimarket juga membeli buah dan aneka cemilan. Lalu dia kembali ke rukonya. Dania menyerahkan kunci mobil dan meminta karyawannya mengambil belanjaan, sementara dia naik ke lantai 2 dan ambruk di tempat tidur. Nyaman sekali, berteriak keras sambil menambahkan diri terlentang menatap langit-langit kamar. Sebenarnya apa yang terjadi padaku sih? Coba berpikir, Dania. Pakai otakmu yang bodoh ini untuk berpikir sebentar saja. Kita mulai dari mana ya? Aku bingung harus membeberkan dari mana. Terdengar langkah kaki menaiki tangga. Dania memakan apa? Tika muncul. Aku minta jus aja, Tika. Jus sisak ya. Masih menjawab sambil terlentang di tempat tidur. Aku ambilin ya. Mau roti juga nggak? Kalau nggak mau makan nasi, makan roti aja ya. Menawarkan lagi. Boleh deh. Tidak lama Tika sudah muncul dengan apa yang diminta Dania tadi. Dia juga membawa piring dan makanannya sendiri. Segelas jus jeruk peras. Tika menarik meja kecil lalu meletakkan makanan milik Dania di atasnya. Capek ya, Mbak? Lumayan, baru dari sekolah memijat tadi. Pokoknya aku hormat sama tukang urut dan pijat profesional, Tika. Mereka itu luar biasa. Dania duduk meminum jusnya dan makan roti yang dia beli tadi di minimarket. Kenapa Mbak Nia mesti belajar mijat? Bukannya bisa panggil tukang pijat profesional kalau Tuan Saga mau dipijat? Orang normal seperti Tika pasti akan bicara begini kan? Begitu gumam Dania. Karena dia tidak mau disentuh sembarangan orang. Tangannya terkepal, membayangkan wajah Saga di depannya. Dia garuk dengan kukunya keras-keras, mengusir jengkel. Tidak suka disentuh tapi mau aku menggerayanginya tiap malam. Dania menutup mulutnya. Dia telah membuat perbuatan tercela karena bicara dengan seorang jomblo sejati. Lebih-lebih arah pembicaraannya menjurus. Tika malah tertawa. Aku tidak sepolos itu, Mbak. Begitu pikir Tika. Wah, berarti dia cuma mau disentuh sama Mbak Nia ya? Ih, so sweet ya. So sweet apaan? Ini gak ada manis-manisnya tahu. Lebih manis jus sisak ini. Dia begitu kan memang cuma ingin mengerjaiku. Memanfaatkan tenaga yang sudah dia beri makan. So sweet dari mananya? Mbak Nia beruntung sekali ya bisa menikah dengan Tuan Saga. Mau apa aja pasti dikasih. Enggak, Tika, enggak gitu. Hidupku enggak sebahagia itu kali. Dan dia menangis dalam hati. Tika, kalau kamu menikah nanti yang paling penting adalah kamu harus menikah dengan suami yang mencintaimu ya. Mau dia seperti apa, yang penting dia mencintaimu. Nanti juga kan kalian akan berjuang sama-sama. Tika cengengesan, dan dia mengernyit. Cie, seperti Mbak Nia ya. Aduh, aku iri deh. Tuan Saga pasti sayang banget sama Mbak Nia ya. Tidak begitu, Tika. Aku ingin cerita padamu. Tapi jiwa polosmu pada dunia ini tidak akan mampu menerimanya. Aku tidak mau kamu syok nantinya. Menggigit sedotannya sendiri sampai penyok. Setelah rekap barang di toko selesai, Dania memilih untuk pulang. Belum ada info kalau Tuan Saga akan pulang cepat. Tapi dia memilih pulang. Dia ingin mandi air dingin lalu tidur nyaman di kasur yang empuk di kamar. Bersantai meluruskan saraf. Mbak pulang duluan ya. Terima kasih atas kerja keras kalian. 2 hari lagi gajian ya. Dania tertawa sambil berpamitan. Hore! Anak-anak berteriak girang. Makasih ya Mbak, makanan sama cemilannya. Mbak Nia pulang dan istirahat aja. Di sini kami yang beresin. Makasih semuanya, aku sayang kalian. Dania pamit pulang. Dia melanjutkan kendaraannya sambil lamunannya berlarian kemana-mana. Tuan Saga menikahiku karena aku itu jelek dan kampungan. Wajahku yang seperti ini ingin dia pakai sebagai senjata untuk membuat Helen cemburu. Dan ini berhasil, Helen cemburu dan pulang ke tanah air. Dia ingin kembali pada Tuan Saga. Tapi masalahnya, kenapa laki-laki itu sok-sokan jual mahal begitu sih? Laganya udah seperti raja. Dia memang yang mulia rajanya. Dan masalahnya lagi, kenapa dia sekarang senang sekali meniduriku? Tunggu, bukankah aku bisa menolaknya? Aku akan menghancurkan keluargamu tanpa sisa. Kenapa aku selalu kalah dengan ancaman mengerikan itu? Kediaman keluarga Saga Rahardian. Ibu, berhentilah bu, aku tidak mau ikut-ikut. Jenika ngotot. Sofia di sampingnya hanya manut apa yang diucapkan kakaknya.
Kak Helen sudah tidak punya kesempatan lagi. Siapa bilang? Ibu tersenyum jahat. Dia punya senjata yang bisa dipakai untuk menjatuhkan wanita itu. Sekarang ibu tertawa. Ibu tidak rela kalau keturunan kita harus dilahirkan dari wanita tidak sederajat itu. Ibu, tapi Kak Saga mencintai kakak ipar. Jenika berusaha membeberkan fakta yang tidak bisa dibantah itu. Ibu yang akan membuat Saga mengusir wanita itu. Ibu sangat percaya diri rupanya. Tidak tahu bukti apa yang dibawa Helen, tapi gadis itu berhasil meyakinkannya untuk menjatuhkan Dania. Aku tidak mau ikut-ikut rencana ibu. Kalau Kak Saga marah, jangan bobo kami. Jenika dan Sofia mengangguk pasti. Mereka keluar dari kamar. Saat ini kalau mereka sedang bicara jauh lebih aman bicara di dalam kamar. Pak Mun selalu berkerian di mana-mana, membuat orang jantungan saja. Saat mereka menuruni tangga, Pak Mun juga berjalan naik. Dia berhenti di hadapan ibu. Nyonya, ada Nona Helena di gerbang utama. Apa Anda mengundangnya? Tanyanya sopan. Apa? Kenapa tidak membiarkannya masuk? Pak Mun, memang kamu tidak tahu siapa Helena? Ibu berteriak marah dengan kekurang ajaran Pak Mun yang mencegat Helena di gerbang utama. Maaf Nyonya, ini perintah dari sekretaris Han untuk melarang Nona Helena masuk, kecuali jika dia datang karena undangan Anda. Apa? Sekretaris kurang ajar itu benar-benar, bahkan kekuasaannya melebihi di atasku. Biarkan dia masuk. Tidak lama Helena sudah muncul di antar Pak Mun. Setelah melepas kacamata hitamnya, terlihat matanya yang bengkak dan sembab. Ibu memerintahkan Pak Mun untuk pergi. Laki-laki itu hanya menganggukkan kepala. Ibu, aku tidak mau ikut-ikut ya. Kalau Kak Saga marah, ibu tanggung sendiri ya. Jenika mulai mengancam lagi di hadapan Helena. Gadis itu bingung meminta penjelasan. Pergi kalian berdua, jangan urusi mereka. Ayo kita bicara di kamar ibu. Di sini banyak mata dan telinga. Ibu menarik tangan Helena untuk mengikutinya. Tertinggallah dua wanita yang menatap kepergian mereka dengan kesal. Kenapa ibu nekat sekali sih? Memang apa salahnya dengan kakak ipar? Ya, dia memang gak cantik-cantik amat sih. Gak kaya juga, gak modis juga. Apalagi rambutnya. Jenika tertawa mendengar kalimatnya. Kak, kamu menghina kakak ipar? Sofia menyenggol dengan Jenika. Siapa yang menghina kakak ipar? Memang aku sudah gila. Aku sedang memujinya. Walaupun dia mempunyai kecantikan yang di bawah standar internasional, tapi dia bisa menaklukkan hati Kak Saga. Lantas apalagi yang kurang dengannya? Ya, itulah satu-satunya kelebihannya. Bisa membuat Kak Saga jatuh hati padanya. Sofia bangga sudah menemukan fakta yang luar biasa. Kelebihan Dania itu cuma satu. Dia nggak punya kelebihan apa-apa. Kedua adik ipar tertawa. Apa yang sedang kalian lakukan? Dania muncul dari belakang mengagetkan mereka berdua. Jenika menoleh. Kakak ipar, ayo ikut kami bersenang-senang. Di rumah ini sedang ada tamu tidak diharapkan. Jenika mendekat, membisikkan sesuatu di telinga Sofia. Lalu gadis itu sudah berlari menaiki tangga. Siapa? Tidak penting, ayo kita pergi. Jenika menyeret lengan Dania yang masih bingung. Dengan badan setinggi Jenika, menyeret Dania bukanlah perkara susah. Hei, kamu mau membawaku kemana? Aku gak mau pergi. Aku mau mandi air dingin dan tidur. Lepaskan aku, Jen, lepaskan aku. Jenika tidak menggubris, mendorong Dania masuk ke dalam mobil. Sofia berlari membawa dua tas langsung masuk dan duduk di belakang. Jenika langsung tancap gas tidak peduli teriakan kakak iparnya.